Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menggandeng KPK dalam penetapan Direktur Perusahaan Pertambangan Nikel PT Toshida sebagai tersangka korupsi sektor pertambangan nikel. Sejumlah baliho elit politik yang mewarnai pinggir jalan di kota-kota besar seluruh Indonesia dinilai tidak efektif dan hanya menghasilkan sampah visual di mata masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berenang di tengah laut 500 meter dari tepian dermaga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Pemirsa, pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu 14 Agustus, Otoritas Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memberlakukan wajib tes antigen dan membawa sertifikat vaksin bagi penumpang tujuan antar pulau. Aktivitas penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mulai kembali lancar pada Sabtu 14 Agustus. Sejumlah kapal feri tujuan antar pulau seperti Batam, Lingga, dan Karimun mulai beroperasi seperti biasa. Petugas keselamatan berlayar kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Pinang, Marta Wilaya mengatakan, jadwal kapal tujuan Tanjung Pinang Batam saat ini sudah ditambah menjadi 4 kali keberangkatan. Bila biasanya kapal hanya mengangkut penumpang berkisar 50 orang, kini sudah mencapai 100 orang lebih setiap kali keberangkatan. Setiap keberangkatan penumpang antar pulau wajib membawa tes antigen dan sertifikat vaksin. Mulai hari ini tujuan ke Damuk Singkep tadi ada satu superjet. Mulai hari ini baru beroperasi karena di Lingga sana kemarin lockdown sampai tanggal 13 dan 14-nya mereka kan lockdown. Jadi kapal superjet berangkat ke Damuk Singkep. Untuk kapal? Peningkatan mobilitas keberangkatan penumpang antar pulau di Pelabuhan Sri Bintanpura mulai berlangsung sejak pemerintah menetapkan Tanjung Pinang kategori PPKM level 3. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan Direktur Perusahaan Pertambangan Nikel PT Toshiba (LSU) sebagai tersangka korupsi sektor pertambangan nikel. Dalam penetapan para tersangka, Kejati Sutra menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, BPK, dan Kementerian Kehutanan dalam menetapkan kembali tersangka kasus korupsi pertambangan nikel PT Toshida. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Surjono Turin dalam konferensi pers pada Jumat 13 Agustus menjelaskan, perdebatan KPK, BPKB, dan Kementerian Kehutanan ini untuk bersama-sama melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pertambangan tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Kendari memutuskan penetapan tersangka LSU dinyatakan tidak sah dalam sidang pra-peradilan yang diajukan 1 dari 4 tersangka. Pasca putusan pra-peradilan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara membuat tim penyidik Kejari Sultra langsung melakukan perbaikan dan evaluasi kelengkapan berkas, serta mengumpulkan bukti-bukti lain untuk kembali menetapkan LSU. KPK, BPKP, kemudian dan pihak kehutanan terkait untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi dikarenakan putusannya dikabulkan, penyidik saat ini sudah berupaya untuk membuka kembali dan mengevaluasi, kemudian kalau sudah nanti menemukan lingkup daripada praktik itu diperbaiki, maka kita akan terbitkan kembali penyidikan khusus untuk saudara LSU.
Kejati Sultra berjanji jika dalam pengembangan ditemukan fakta maupun barang bukti baru, maka tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus korupsi pertambangan di PT Toshida yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ini tidak akan berhenti pada 4 orang saja. Pihak Kejati Sultra terus melakukan pendalaman serta pengembangan kasus untuk mencari tersangka lain. Diketahui PT Toshida Indonesia merupakan salah satu produsen nikel utama dunia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. TNI Polri bersama pemerintah gencar memberikan vaksin COVID-19 untuk penduduk di sejumlah tanah air dengan berbagai cara. Upaya ini untuk mencapai kekebalan imun menyeluruh. Di Batam, Kepulauan Riau, kantor polisi dijadikan pusat sentra vaksinasi masyarakat dengan target vaksinasi 200 orang per hari. Polsek Nongsa Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu kantor polisi di tanah air yang dijadikan tempat vaksinasi COVID-19. Lebih dari 2 pekan, aparat kepolisian bersama pemerintah dan rukun warga memberikan pelayanan vaksinasi di kantor polisi ini. Setiap harinya, tenaga kesehatan yang ditempatkan di kantor polisi ini memberikan vaksinasi untuk 150 hingga 200 warga Batam. Mekanisme vaksinasi melalui perangkat rukun tetangga atau rukun warga. Setelah warga mendapatkan jadwal vaksinasi, baru dapat mendatangi polsek yang dituju untuk vaksinasi. Purwito mengatakan, pendataan warga oleh RT dan RW dilakukan untuk meminimalisir kerumunan masyarakat di Polsek Nongsa. 2 minggu. 2 minggu Pak ya. Nah, seharinya berapa banyak masyarakat yang divaksin Pak? Rata-rata 150 sampai 200. 150 sampai 200 Pak ya. Itu warga mana itu Pak? Apakah warga Nongsa atau warga? Warga di Nongsa, di wilayah Polsek Nongsa. Ada 4 kelurahan yang kita layani untuk vaksin melalui RT RW setempat. Oh, jadi mekanisme untuk vaksinnya sendiri seperti apa Pak? Ya, melalui RT RW setempat. Jadi mekanisme pembagiannya kita serahkan pada ketua RT RW untuk menghindari kerumunan dan demi ketertiban. Siap Pak. Berarti antusias masyarakat tinggi Pak ya untuk antusias masyarakat sangat tinggi sekali. siap. Ini vaksin yang digunakan apa nih Pak? AstraZeneca. Dosis yang pertama. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alam Nudin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, sejumlah baliho elit politik yang akhir-akhir ini mewarnai pinggir jalan di kota-kota besar seluruh Indonesia dinilai tidak efektif dan hanya menghasilkan sampah visual di mata masyarakat. Meski pesta demokrasi pemilihan presiden baru digelar pada tahun 2024, namun perang baliho calon presiden sudah mulai terasa. Hampir di setiap daerah di Indonesia, puluhan baliho politik bergambar capres bermunculan di pinggir jalan. Menurut pengamat komunikasi massa dari Universitas Gadjah Mada, Ana Nadia Abrar, kondisi pandemi COVID-19 yang masih tak tertangani membuat politikus mencuri perhatian publik untuk menarik simpati massa pemilih. Jadi nggak cukup hanya dengan memasang poster mereka atau baliho mereka menampilkan gambar itu akan membuat pemilih memilih mereka enggak. Karena persepsi mereka tentang masyarakat, tentang tokoh itu kan harus diuji. Betulkah mereka meskipun bagian dari rezim ini, tapi mau mengambil over? Hal serupa juga diungkapkan oleh pengajar ilmu komunikasi kajian media Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Puji Irianto. Menurut Puji, perang baliho elit politik justru memunculkan problematika di tengah masyarakat yang sedang memerangi pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, perang baliho elit politik juga menimbulkan problem dalam berdemokrasi, di mana presiden terpilih masih menjabat, namun para calon pilpres sudah curi start, memanaskan bursa pilpres 2024. Ekonomi kita hancur, negara nggak punya resources untuk mencukupi biaya lockdown gitu. Tiba-tiba ada elit pasang baliho di mana-mana gitu. Lah rasanya tuh di mana gitu? Untuk menangkap situasi yang memprihatinkan begitu. Kalau situasinya pertumbuhan ekonomi kita bagus, ya, masyarakatnya aman, Anda mau pasang baliho, ya nggak jadi soal. Itu mungkin bagian dari strategi. Maraknya baliho Capres 2024 dipandang tidak membawa pesan positif sama sekali untuk bersama-sama melawan COVID-19. Justru sebaliknya memunculkan masalah baru yakni sampah visual. Dari Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.
Ratusan pencari suaka di Kepulauan Riau belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Imigrasi menilai pencari suaka memerlukan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal, mengingat banyak di antara pencari suaka berinteraksi dengan masyarakat dan petugas. Sebanyak 900 orang pencari suaka yang berada di Provinsi Kepulauan Riau belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kepri Fris Sumolang di Batam pada Jumat 13 Agustus mengatakan, pencari suaka perlu mendapatkan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan coronavirus disease di daerah setempat. Fris mengatakan, selama menunggu penempatan ke negara ketiga, banyak di antara pencari suaka berinteraksi dengan masyarakat dan petugas, sehingga vaksinasi diperlukan demi menciptakan kekebalan tubuh komunal. Fris mengungkapkan, dalam aturan disebutkan orang asing tertentu bisa menerima vaksinasi, namun belum ada penegasan apakah pencari suaka masuk dalam kategori tersebut. Meski begitu, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi agar para pencari suaka tersebut dapat divaksinasi COVID-19. Kita sih berharap mereka juga bisa masuk dalam yang itu, orang asing tertentu itu. Tapi belum ada koordinasi selanjutnya dengan Satgas kapan? Kita sudah ada koordinasi melalui surat, tetapi keputusannya kan belum. Mereka nanti harus keputusan dari. Fris menambahkan, beberapa perlakuan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), para pencari suaka tidak diperkenankan keluar kecuali untuk kepentingan penting seperti berbelanja. Meski begitu, ia tak menampik masih ditemukan pencari suaka yang membandel. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berenang di tengah laut 500 meter dari tepian dermaga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Sandi menilai aksi berenang di laut tersebut untuk memotivasi masyarakat Kepulauan Seribu untuk bangkit bersama melawan COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan aksi yang mengejutkan. Sandi seketika melompat ke tengah laut. Dia berenang dari tengah laut ke tepian dermaga Pulau Pramuka sejauh 500 meter di sela-sela kunjungan kerja sentra vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Seribu pada Jumat 13 Agustus kemarin. Hanya mengenakan kaos biasa dan tanpa perlengkapan renang, Sandiaga langsung melompat ke laut Kepulauan Seribu dari atas kapal yang dia tumpangi, menuju Pulau Pramuka dengan jarak 500 meter. Sandi memaknai aktivitasnya tersebut sebagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam menekan angka peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan berenang kita melakukan satu ikhtiar untuk memiliki napas panjang mencapai tujuan. Karena tujuan kita ini sehat, tujuan kita ini selamat dari COVID-19. Pariwisata akan bangkit jika kita sehat, kita selamat. Sandi juga memaknai aksi berenang di laut tersebut sebagai berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti halnya upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Dari Kepulauan Seribu, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, ada banyak cara untuk membantu masyarakat saat pandemi COVID-19 mengurung berbagai sektor kehidupan. Salah satunya seperti yang dilakukan komunitas Aksi Cepat Tanggap ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia MRI, menjadi tempat bagi para dermawan untuk menyalurkan bantuannya. Berbagi tak perlu menunggu kaya, begitulah slogan yang ditawarkan oleh komunitas Aksi Cepat Tanggap ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia MRI untuk menarik kesadaran para dermawan agar mengulurkan bantuannya kepada masyarakat. Melalui program Jumat Berkah, ACT dan MRI Kepri telah menyalurkan ribuan paket bantuan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Ketua MRI Kepri Usnedi Syahputra mengatakan, program Jumat Berkah yang menyalurkan bantuan dari berbagai donatur itu telah menghadirkan banyak senyuman bagi masyarakat.
Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021 ini nasi Jumat Berkah Tanjung Pinang ini adalah edisi ke-100 Jumat. Artinya kita udah 100 kali Jumat kita berbagi di semua masjid yang ada di Tanjung Pinang. Kalau total masjid itu mencapai lebih kurang 180 masjid. Syahputra menyebut para dermawan yang ingin membantu masyarakat namun tidak tahu kemana disalurkan bisa menghubungi ACT dan MRI dengan alamat di Masjid Raya Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang. Selain dibagikan di masjid-masjid, uluran tangan dari para dermawan itu juga dibagikan di jalan-jalan kota Tanjung Pinang. Untuk yang ditransfer ke rekening nasi Jumat Berkah ini kisarannya masih sekitar 100 paket ya. Tapi kalau yang datang mengantar diperkiraan sampai dengan 200, jadi total hampir 300-400 lah. Tapi karena hari ini edisi spesial, edisi ke-100 Jumat, saya minta dukungan dari teman-teman yang tadi saya sampaikan. Hari ini mencapai hampir di angka 570 paket. Jadi alhamdulillah ini paketnya mungkin ada lebih, nanti kita akan bagikan lagi di jalan. Salah seorang warga, Hartanto, mengaku sangat terbantu sejak adanya program Jumat Berkah dari ACT dan MRI. Pria yang bekerja serabutan itu selalu menanti kegiatan kemanusiaan lainnya. Jemaah yang sekarang ini kan dalam masa pandemi, itu paling tidak membantu mereka dalam untuk inilah memberikan kepada mereka dalam untuk meringankan beban mereka lah dalam mengatasi pandemi ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Hubungan rumah tangga artis cantik Celine Evangelista dan Stephen William dikabarkan sedang diterpa masalah. Sebagian besar warganet berharap prahara rumah tangga Celine dan Stephen cepat berlalu. Jagat media sosial sedang heboh dengan retaknya rumah tangga artis idola mereka, Celine Evangelista dan Stephen William. Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun itu kini dikabarkan diambang perceraian. Namun warganet lagi-lagi dibuat penasaran ketika Celine memberi kejutan hadiah ulang tahun untuk Stephen pada 11 Agustus kemarin. Perjalanan cinta Celine Evangelista memang terbilang cukup berliku. Sebelum menikah dengan Stephen, perempuan 29 tahun ini sempat merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga bersama Dearly Idol pada tahun 2013. Selain dengan Dearly, Celine juga pernah menjalin asmara singkat dengan laki-laki asal Kanada bernama Brad Sauder pada tahun 2014 silam. Di tahun yang sama, Celine sempat dikabarkan berpacaran dengan aktor Boy Harsha Malik. Hati Celine tertambat ke sosok Stephen William setelah Stephen putus dari Natasha Wilona. Hanya 6 bulan pacaran, keduanya mantap membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebagian besar warganet berharap prahara rumah tangga Celine dan Stephen William cepat berlalu dan keduanya kembali menjalani hidup bersama sebagai pasangan bahagia. Kafabihi, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.